Shalom, horas madihita saluhutna. Diamu amang inang na tua-tua nami nasian ruas nihuria kategoria lansia masuk mahita jala bongot mahita tu parsauran nabadia marhite PHD punguan seksi lansia di bagasan Tikion. Alani jumulo mahita martangiang di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku Eden nomor 10 pitu ayat sada raja na tumibul. Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus tabukama nagabe turpuk PHD lansia di bagasan Tikion imatar surat di Jeremia bidu 12 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 pitu. Hujahaon matuhita saluhutna di bagasan bahasa Indonesia, demikianlah firman Tuhan. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku, dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat hianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi.
Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu. Tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun. Sebab padang Tuhan mengamuk makan. Dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri, yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel. Bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya, dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat lansia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup di dunia ini kita mungkin pernah juga melihat seperti yang dikeluhkan oleh Nabi Yeremia dalam nas hari ini. Di mana orang yang berbuat jahat, orang fasik, orang yang tidak rajin beribadah, orang yang tidak rajin datang kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan mungkin, atau orang yang tidak pernah berdoa, kelihatannya dia tidak pernah datang kepada Tuhan, tapi hidupnya sangatlah baik, atau dalam bahasa Alkitab dikatakan hidupnya sangat mujur, beruntung, hidupnya sangat memiliki banyak berkat-berkat yang menurut perhitungan kita tidak pantas dia mendapatkannya. Pernahkah ketika di situasi yang demikian kita merasa mengapa dia begitu beruntung? Atau untuk Amang dan Inang lansia, mungkin pernah memperbandingkan hidup Amang dan Inang dengan teman-teman seusia Amang dan Inang, nah tua-tua nami lansia. Dulu kami sama berpelayanan, dulu saya lebih rajin beribadah, dulu saya lebih rajin ikut punguan kor, lebih rajin kalau ada kegiatan di gereja. Tetapi setelah saya tua, justru orang yang tidak pernah berdoa itu anak-anaknya sepertinya diberkati, anak-anaknya semua sukses, tapi tidak dengan saya. Apakah pernah Mang Inang di dalam kondisi yang demikian? Inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dan di dalam nats ini kita menemukan bahwa Nabi Yeremia sedang mengeluh kepada Tuhan, sedang menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dia seolah-olah tanda kutip dia protes kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, "Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau." Tetapi dikatakan oleh Yeremia, "Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan." Menurut Yeremia, Tuhan tidak adil. Menurut Yeremia, Tuhan tidak adil atas hidupnya dibandingkan dengan bangsa Israel yang menyembah Baal, yang berbalik dari Tuhan. Hidup mereka mujur, hidup mereka beruntung. Dikatakan di ayat 1, "Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Kenapa mereka yang menentang Engkau justru hidupnya beruntung?" Mujur itu berarti beruntung, diberkahi, diberkati, mendapatkan banyak. Itulah artinya mujur. Dan di sini Yeremia mengeluhkan apa yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan. Dia katakan, "Mengapakah mujur hidup mereka orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia." Dia protes, dia bertanya, dia berbicara kepada Tuhan. Kenapa orang itu hidupnya mujur? Hidupnya justru mendapatkan kesentosaan, mendapatkan berkat, padahal mereka tidak setia. Jadi Yeremia juga di kondisi seperti kita manusia biasa, sekalipun dia adalah nabi yang dipakai Tuhan di tengah pembuangan, tetapi dia juga merasakan seperti perasaan manusia pada umumnya.
bertanya kepada Tuhan, mengapa hidup mereka yang menjauh dan tidak setia kepada Tuhan justru kelihatannya mujur dan sentosa. Dikatakan di ayat 2, Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Tumbuh dan juga berakar. Berarti bukan cuma diberkati, tetapi bertambah terus seperti pohon yang berakar. Sudah pasti itu akan semakin besar dan semakin ada buahnya. Itu yang dikatakan oleh Yeremia. Mereka tumbuh dan bahkan berakar. Artinya bertambah terus kemujurannya. Ini yang terjadi, realita yang terjadi. Walaupun di antara mereka di pembuangan ada yang dibuang oleh Tuhan semuanya, tetapi juga mereka ada yang tetap tidak setia. Hidupnya justru dilihat oleh Yeremia baik-baik saja, bahkan mujur di pembuangan itu. Inilah yang diangkat, inilah yang disampaikan oleh Yeremia di dalam doanya kepada Tuhan. Dia menuntut, dia bertanya, dia mengadu kepada Allah. Yeremia bertanya kepada Tuhan, mengapa hidup orang-orang fasik bukan bertambah suram? Mengapa hidup orang-orang fasik bukan bertambah sulit, malah bertambah mujur? Semakin jahat perbuatan mereka, semakin berlimpah kekayaan mereka. Karena itu Yeremia meminta keadilan kepada Allah, supaya bangsa Israel yang berbuat jahat itu dapat diakhiri. Tetapi Amang dan Inang, kehidupan yang demikian juga sering kita alami. Kita merasa tidak nyaman ketika orang lain hidupnya lebih beruntung daripada kita. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Tetapi janganlah itu ada pada kita, Amang dan Inang. Karena tentang keberuntungan, kemalangan, semua hanya Tuhan yang tahu. Kalaupun hidup Amang dan Inang sekarang pada masa tua, mungkin tidak selalu seperti yang Amang Inang minta kepada anak-anak kita. Maunya anak-anak itu selalu menghubungi Amang Inang, maunya mereka datang, maunya mereka itu memberikan, memperhatikan kita. Kalau Amang dan Inang tidak mendapatkan itu, jangan menjadi putus asa dan kecewa dan menuntut Tuhan. Pada masa muda aku melayani Engkau, kenapa sekarang aku tidak hidup mujur? Jangan katakan itu pada Tuhan. Karena kalau anak-anak kita baik, itu adalah bonus berkat yang Tuhan berikan. Tapi kalau tidak seperti yang kita inginkan, jangan menuntut Tuhan. Karena memang Tuhan menitipkan kita, menitipkan anak-anak kepada kita adalah untuk mengajari mereka mengenal Tuhan, hanya itu. Dan kalau mereka baik, mereka membalas budinya, mereka membalas budi baik yang kita berikan kepada mereka melalui semua respon yang kita harapkan mereka berikan, itu semua adalah bonus tugas kita, cukup mengajarkan mereka mengenal Tuhan. Oleh karena itu, mari dalam hidup ini kita tidak jatuh kepada sikap iri, tidak senang kepada kesuksesan orang, kehebatan orang. Kalau kita merasa kita justru lebih baik daripada mereka, itu menjadikan kita jatuh kepada kesombongan rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yeremia menuntut Tuhan, ketika Yeremia menyampaikan isi hatinya, di ayat 4 juga dikatakan, berapa lama lagi negeri ini menjadi kering? Dengan perbuatan mereka yang tidak setia, bahkan negeri itu dikatakan menjadi kering. Dia tuntut terus Tuhan untuk memberikan keadilan. Sering juga kita begitu dalam hidup ini, kita menuntut terus Tuhan menunjukkan keadilan. Padahal Tuhan tidak pernah salah menunjukkan jalan dan rancangan hidup kepada kita. Di dalam Yeremia 29 dikatakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Tuhan sudah mengetahui semuanya dan itu yang terbaik daripada Tuhan. Janganlah kita mengeluh. Apalagi Amang Inang sudah masa lansia, sudah tua, tidak perlu mengeluh lagi. Biarlah doa kita panjatkan terus kepada Tuhan, sambil memohon Tuhan memberkati hidup kita pada masa tua ini. Ketika Yeremia menyampaikan keluhan isi hatinya kepada Tuhan, lalu Tuhan merespon. Dikatakan di ayat 7 sampai ayat 13, Allah menjawab Yeremia dengan janji bahwa Allah akan membinasakan bangsa Israel dengan cara membiarkan orang Israel dijajah oleh bangsa lain. Kejahatan Israel memang sudah tidak dapat ditolerir lagi oleh Allah. Karena bangsa Israel menyembah Baal, tidak setia, mereka melakukan pemberontakan terhadap Allah. Hati mereka menyimpang dari Allah. Itu dikatakan oleh Yeremia, memang bibir mereka menyebut nama Tuhan, tapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Tuhan juga tahu perbuatan mereka. Tanpa Yeremia sampaikan perbuatan bangsa Israel, Tuhan tahu perbuatan mereka.
Seperti itu juga kita. Kalaupun kita melihat, kita merasa terhirim, kita merasa melihat orang kok lebih enak hidupnya, tidak seperti yang selalu kita pikirkan Amang Inang. Tuhan sudah tahu semua porsi kita masing-masing. Tuhan sudah rancang semua itu bagian dari kita. Tugas kita hanya menerima dengan iman. Seperti itu juga yang dialami oleh Yeremia. Tuhan tahu perbuatan bangsa Israel. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan mengetahui benar. Itu sebabnya Tuhan akan menghancurkan mereka. Penyembahan mereka kepada berhala membuat tanah yang mereka tempati menjadi ternoda. Itu disebutkan di ayat 8 sampai ayat 11. Dan di ayat 12 dikatakan Allah menyatakan tidak akan ada damai bagi Israel. Mereka akan mengalami hidup yang susah. Segala yang dilakukan oleh mereka usahanya akan menjadi sia-sia. Apa yang mereka tanam hanya menghasilkan penderitaan. Itulah yang disebut di ayat 13. Namun Amang Inang, di balik penghukumannya Allah menjanjikan pemulihan terhadap bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam nas ini kita melihat, tetaplah bersyukur atas hidup yang kita miliki. Tidak perlu mengeluh kepada Tuhan. Tuhan juga tahu apa yang kita perbuat. Teruslah menabur kebaikan, karena bila pada waktunya nanti kita akan menuai. Amang dan Inang, di dalam masa tua ini, biarlah tetap bersyukur. Kita tidak perlu mengeluh, iri melihat hidup orang lain. Tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan sudah menentukan bagian kita masing-masing. Dan kalau ada yang berbuat jahat, kita lihat hidupnya sepertinya mujur dan beruntung. Tuhan melihat sikap dan perbuatan mereka. Tuhan akan menghukum mereka pada waktunya, sebagaimana Israel yang dihukum oleh Tuhan. Dan di dalam poin renungan ini juga diajarkan, ternyata bangsa Israel yang berbuat jahat kepada Tuhan, mereka dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan membangun mereka kembali. Artinya jika kita sudah melakukan dosa, dan tidak ada memang di antara kita satu pun yang luput dari dosa. Kalau kita mengaku dosa kita, maka kita akan dibangun lagi oleh Tuhan. Marilah kita belajar. Marilah kita untuk semakin belajar bersyukur dalam nats ini. Mengajak kita untuk semakin mengetahui kehendak Tuhan. Janganlah kita mengeluh dengan kehidupan kita. Dalam hidup ini memang ada banyak alasan kita untuk mengeluh. Amang Inang juga mungkin punya banyak alasan untuk mengeluh. Tetapi jika demikian, bagaimana kita tahu cara bersyukur kalau kita terus mengeluh? Jika masalah kecil membuat kita mengeluh, bagaimana jika masalah besar lagi menimpa kita? Bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Jadi mari kita buat kebiasaan tidak mengeluh. Mulai hari ini mari kita belajar untuk bersyukur melalui setiap hal. Kita bangun walaupun sudah tua, semakin hari semakin tua, tapi Tuhan berkati Amang Inang, mari bersyukur. Pinopar kita juga dimanapun berada, kalaupun tidak seberuntung anak-anak dari teman-teman kita, tetaplah bersyukur memuji Tuhan. Marilah kita belajar untuk selalu bersyukur. Stop complaining, stop mengeluh kepada Tuhan, tapi teruslah bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amang Inang lansia juga tetap belajar untuk bersyukur, tidak mengeluh kepada Tuhan. Ingat Amang Inang, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tetaplah memuji Tuhan sepanjang usia kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Kami banyak belajar melalui firman hari ini. Bagaimana kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu dan menghentikan keluhan-keluhan kami. Dalam usia lanjut yang telah dijalani oleh saudara-saudari kami ini, biarlah berkati mereka Tuhan, Amang dan Inang na tua-tua nami, seksi lansia. Biarlah mereka senantiasa memuji Tuhan, hidup penuh bersyukur kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka. Berkati keluarga besarnya, pinoparnya yang Tuhan berikan. Ya Allah Bapa, kiranya firman ini memberkati kami, dan firman hari ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang dan Inang, marilah kita memuji Tuhan dan kita akan menyampaikan persembahan. Amang dan Inang boleh mentransfernya melalui QR Code atau juga melalui nomor rekening gereja ini. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 481, kita nyanyikan ayat yang pertama.
rap mahita martangiang ditangiang ali aman nami. Ali aman nami na di banua gijang, say pinarbadia ma goarmu, say ro mahara jaunmu, say saut malomo ni roham di banua tungaun songo na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi asang hapon sa leleng ni leleng na. Amin. Asin ni rohan itu hata Yesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, dohot para sahoran ito di parbadia ma, nama dongani hamu saluhut na. Amin. Songon ni mamang inang PHD lansia secara online di Bagasan Tikion. Tuhan matoktong na mangaramoti hita saluhut na, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.